Halo, ketemu lagi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, teman-teman, rekan-rekan, semua audiens baik yang di sini maupun di sana. Kita hari ini spesial. Jadi bukan hanya spesial biasa, spesialnya triple. Saya kedatangan tamu khusus dari sebelah, dari Timor Leste, dari tetangga. Dan senang sekali sih bisa menyempatkan dalam kunjungan kenegaraannya ke Indonesia, bisa menyempatkan hadir di podcast kita. Jadi ngolah politik hari ini memang spesial. Dan spesial karena ada teman baru yang baru pertama kali untuk menjadi host. Ruth nanti memperkenalkan diri, dan Bimo kita sudah pernah ketemu. Dan ini tamu spesialnya. Wah. Terima kasih. Sekarang kalau dulu saya lulu gue gitu ya, terus panggilnya Sio gitu ya. Sekarang nggak bisa, sekarang harus Bapak Menteri dan Bu dosen. Jadi Bapak Menteri, kalau dulu kami memanggilnya Sio atau Akara. Tapi kalau ternyata resminya, wah ini saking nggak familiarnya dengan yang resmi, saya harus bacakan. Pak Menteri ini Mauricio Juvenal dos Reis, kita sering panggilnya Akara atau Sio. Beliau saat ini Menteri, mana Menteri apa sekarang? State Secretary for Social Communication Timor Leste. Luar biasa. Terima kasih. Nggak nyangka, dulu kita suka main kartu ya. Sekarang udah jadi menteri, nggak mungkin duduk semeja tuh rasanya gimana gitu. Apalagi dosen dulu. Kita karena beliau in charge untuk komunikasi, topik kita hari ini serius dan berat, tapi kita akan santai. Kita pengen belajar, sharing juga, berbagi dari Pak Menteri terkait dengan peran anak muda ya, peran anak muda dalam aktivisme digital di Timor Leste. Timor Leste yang masih muda, jangan dikira pengalamannya tidak banyak, ternyata pengalamannya juga banyak dan insightful gitu. Jadi hari ini kita akan membahas itu. Mungkin Ruth perkenalkan diri dengan singkat, Bimo perkenalan diri dengan singkat. Oke, mungkin dari aku ya Mbak. Oke, perkenalkan Bapak, namaku Ruth Alfrita Barzah. Di sini sebagai mahasiswa ilmu politik angkatan 2019, jadi saat ini udah semester 7. Oke. Perkenalkan Pak, saya Muhammad Bima Nugra Idris, saya mahasiswa ilmu politik juga, udah lumayan tua angkatannya. Oh, nggak ada apa-apanya dibanding kita dulu ya. Zaman kita itu bertahun-tahun masih di kampus. Iya. Saya angkatan 2018. Jadi sekarang udah semester 9. Saya Ayu, kalau Sio panggil saya Lewe biasanya. Kalau di kampus yang lama, dosen politik di UPN Veteran Jakarta. Mauricio mau memperkenalkan diri Pak Menteri atau saya yang memperkenalkan? Boleh. Saya Akara, State Secretary for Social Communication untuk Timor Leste. Dan temannya Ayu, Bu Ayu. Ya, saya bacakan sedikit, boleh ya Pak Menteri ya? Boleh. Kalau Pak Menteri ini lulusannya dari antropologi di UI, di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kemudian study requirement, social research certificate as part of study requirements di English study program ya, di UI juga ya, 9697 itu ya. Kemudian beliau ini bisa berbahasa Indonesia sangat lancar, English sangat baik, luar biasa, Tetun dan Portugis. Wow. Saya kenal masih mahasiswa, tapi juga beliau sejak lama sebetulnya sudah aktif di masyarakat sipil. Betul. Dan profesinya dari 2018 sekarang itu tadi ya, State Secretary for Social Communication. Kemudian 2017 sampai 2018 anggota parlemen dari PLP ya, People Liberation Party. Kemudian di Ombudsman Office ya, kantor Ombudsman dari 2015-2016. Di Red Cross juga pernah, CBTL sebagai Vice President. Red Cross. Transparency International Working Group, co-steering 2013-2015, makanya beliau aktif banget di
civil society karena itu part of kehidupannya beliau. Kemudian juga National Consultative Council of Petroleum Fund KKFP Timor Leste sebagai presiden. Wow, itu sampai tahun 2016. International Board EITI. Aduh, panjang banget ini. Betul. Boleh nggak kalau mau dibacain semua? Cukup sampai situ aja. Dosen juga nih di Universitas Dili. Wow. Sampai situ aja. Organizing cukup Development. Ini loh Tahamutuk Institute. Wah, itu keren juga itu. Itu salah satu yang keren. Direktur. Coba ya. Aduh. Ya, selesai. Cukup Terima kasih. Saking panjang. Waktunya habis buat perkenalan. Baik, kita ngobrol informal saja, Pak Menteri. Jadi kita ingin tahu sebetulnya kalau kita bicara soal youth dan digital activism di Timor Leste. Sebelumnya mungkin saya pengen tahu dulu untuk bicara soal digital platform, social media dan sebagainya, boleh nggak kami diceritakan sedikit sebetulnya perkembangannya bagaimana di Timor Leste sekarang? Jadi sebelum merdeka nih ya, itu pemuda, tidak hanya pemuda, hampir semua orang tergantung kepada media konvensional, TV, radio, koran, dan lain-lain. Untuk konteks Timor Leste, radio lebih populer karena murah, akses ke semua tempat, dari kota sampai masyarakat akar rumput, itu semua akses radio. Kalau TV, untuk konteks Timor Leste baru 60% ya yang akses karena ada infrastrukturnya belum sampai ke semua daerah. Nah, setelah merdeka ada budaya baru yang dibawakan oleh dunia untuk kita, untuk semua, termasuk Timor Leste, itu memperkenalkan media digital. Jadi platform digital dikenal hampir semua kalangan masyarakat Timor Leste karena jumlahnya sedikit, jumlah penduduknya masih 1,3 juta. Itu tersebar di sekitar 13, kalau di sini provinsi, kalau di sana municipality, 13 municipality sebelumnya, dan sekarang nambah otonomi satu municipality jadi otonomi khusus. Jadi bertambah. Nah, dengan masuknya era digital, pemuda di sana tidak mau ketinggalan karena mereka juga mau eksis. Jadi mulailah mereka belajar otodidak. Ada yang juga belajar di universitas, termasuk di Indonesia, dan banyak yang juga kita kirim ke negara tetangga yang lain seperti Australia, tetangga yang jauh, Portugal, New Zealand, termasuk Amerika, semua belajar. Dan ketika mereka balik, mereka sangat aktif. Maka tidak heran kalau sekarang pengguna media sosial lebih tinggi dari jumlah penduduknya. Jadi jumlah penduduk 1,3, tapi jumlah yang akses media digital, akses informasi lewat platform digital, itu sudah lebih dari 1,3. Nah, logikanya orang bertanya, berarti setiap orang, anak kecil sampai orang besar, semua megang smartphone. Ternyata survei terakhir menunjukkan bahwa kenapa demikian? Karena satu orang mungkin karena senangnya punya handphone, satu orang punya 2-3 handphone. Kalau yang bekerja, ini handphone untuk kerja, ini handphone untuk keluarga, ini mungkin untuk kontak teman. Banyak alasan sekitar itu. Tapi yang menarik, satu handphone punya 2-3 SIM card. Apalagi handphone. Maka dia lebih yang akses ke platform digital itu lebih besar dari jumlah penduduknya. Itu alasannya. Nah, kenapa demikian? Karena ini era baru. Semua ingin coba. Dan memang ada manfaatnya. Karena mereka dulu ya dengan media konvensional atau dengan kehidupan lama,
untuk ngobrol itu terbatas. Isu yang dikembangkan atau dipublikasikan hanya terbatas yang tahu. Nah, mereka sekarang mau didengar banyak orang. Jadi pemuda di sana lebih pengen dikenal banyak orang. Jadi misalnya dulu tanpa digital media, dia pacaran nih, udah jadi. Kan hanya teman-temannya yang tahu, ini udah jadian. Nah, dengan media digital, dia pengen lebih banyak yang tahu kalau dia udah jadian. Pengumuman nih, statusnya. Jadi ini konteks pemuda ya. Jadi mereka mau eksis, tapi nggak hanya di kalangan teman, mau diketahui banyak orang. Kan senang, jadian nih contohnya. Dan banyak lagi, misalnya dia bikin sesuatu yang menarik, dia mengunjungi satu tempat wisata. Dia senang sekali kan, dia nggak mau senang sendiri. Dia mau teman lainnya senang. Nih, gue udah di sini. Kalau mau kesini juga. Atau kalau nggak mau kesini, gue menang. Gue belum kesini, gue udah di sini. Jadi hal-hal seperti itu kayak membuat perkembangan media digital di sana itu sangat sangat agresif dan merubah peradaban. Dari yang tadinya biasa-biasa aja, terbatas, gosip hanya antara beberapa orang, sekarang gosip disebarluaskan gosipnya. Dan begitu ditanggapi sama orang, dia senang. Wah, berarti gue terkenal. Nah, hal-hal seperti itu. Cuman sebelum ke topik lebih lanjut, saya juga mau bilang karena saya kerja untuk pemerintah. Pemerintah juga kewalahan. Gimana ini infrastrukturnya? Semua pengen. Nah, tapi ada tantangan. Internetnya masih lambat sekali. Terus pulsa, harga pulsanya tinggi. Masih mahal. Maka pemerintah mulai pikir, nggak apa-apa, ini kita yang harus. Karena animo pemudanya tinggi untuk peradaban dunia, mengetahui dunia, dan mereka bisa mengakses berita apapun, termasuk berita dari pemerintah. Kalau begitu, pemerintah kita bikin infrastruktur yang lebih canggih. Maka tahun ini, pemerintah membuat keputusan untuk melakukan proyek fiber optik yang kita kerjasama dengan pemerintah Australia. Jadi kita akan submarine cable, kita tarik dari Darwin. Jadi tujuannya adalah biar internet makin cepat, dan pulsa makin murah, dan kita mau standarnya seperti di negara lain, di Indonesia atau di Eropa. Makanya kita kerjasamanya dengan Australia. Tujuannya apa? Memfasilitasi semangat anak muda, kaum milenial yang mau eksis, yang mau mempromosikan dirinya, keluarganya, dan pemerintah berkepentingan kalau bisa jangan dirinya aja, mempromosikan negaranya. Hal-hal positif tentang negaranya, misalnya tentang budayanya, tentang tradisinya, tentang wisata alamnya, tentang potensi ekonominya, misalnya di sana kopi, wisata kopi, dan kulinernya, lain-lain. Itu kira-kira perkembangannya. Gimana? Terus atau silakan aja loh, jangan kaku. Grogi, soalnya ketemu menteri. Nggak apa-apa. Tapi menarik Pak, jadi Timur Leste ini membuka ruang digital publik ini yang sangat besar ya Pak, untuk kepentingan masyarakatnya. Betul. Untuk anak muda. Berarti apakah itu ada program khusus untuk memfokuskan di ruang digital ini supaya bisa bebas, supaya bisa semuanya mengakses gitu Pak? Betul. Jadi kita pemerintah memberi akses ke semua. Kita nggak mau menutup-nutupi, nggak mau melarang ini itu. Karena anak muda kalau dilarang, dia semakin mau coba. Iya, bener. Jadi kita tidak ada ide untuk melarang, tidak ada ide untuk memblok platform ini atau sana. Kita lebih mau mendidik pemuda untuk lebih cerdas, untuk menggunakan smartphone, handphone yang cerdas. Kita tujuannya kita punya kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa untuk memakai smartphone
handphone yang cerdas itu. Yeah. Jadi civic education, pendidikan civic education untuk itu. Jadi nggak ada rencana untuk blok ini, blok sana. Yang adalah mempersiapkan masyarakat untuk melompat ke era baru dengan cerdas, dengan pintar. Yang kedua, kita pikir bahwa platform digital akan membantu negara kecil seperti Timor Leste. Kita punya kursus yang limited untuk kita kirim orang keluar sebagai diplomat atau sebagai tukang cerita narasi untuk keluar, kan biayanya mahal. Harus beli tiket, kirim ke Amerika untuk diplomasi, ke Europe untuk diplomasi, ke Indonesia untuk diplomasi. Maka untuk menghemat biaya, kita memfasilitasi aja platform digital. Kontennya yang harus konten kreator, konten yang positif tentang, itu kan bagian dari diplomasi dunia. Jadi negara kecil, tapi bisa dikenal di mana-mana, karena YouTubernya, konten kreatornya pintar-pintar. Nah, ini juga strategi pemerintah untuk mengurangi biaya diplomasi dengan meningkatkan konten kreator, influencer yang paling banyak. Tapi kembali lagi, tugas kita adalah mencerdaskan anak muda biar mengalirkan air bersih kalau platform kan kita bilang pipa ya, banyak pipanya ada di mana-mana. Kita mau pemuda mengalirkan pipa itu dengan air bersih, dengan air kotor. Air kotor di sini konteksnya hoax, gosip, black campaign. Itu kan nggak mendidik. Jadi kalau bisa kecerdasanmu, pengetahuan positifmu itu yang dialirkan ke pipa-pipa, biar peradaban di Timor Leste menuju ke peradaban yang cerdas, yang berkualitas, berkontribusi ke peradaban dunia. Dan ini kita tidak berkecil hati, negara kecil, tapi kalau menguasai platform digital sama YouTuber di US, YouTuber di Indonesia, YouTuber di Timor Leste, mereka bisa berkontribusi untuk peradaban dunia. Itu kira-kira yang kita yang kita harapkan. Menarik banget. Menarik, Pak. Gimana, Ruth? Berarti kalau kayak gitu, Pak, YouTuber di Timor Leste, anak-anak mudanya, berarti sangat disupport banget ya, Pak, sama pemerintah. Termasuk apakah pemerintah ngebuka jalan buat datengin para YouTuber Timor Leste ke kantor-kantor pemerintah biar semakin tahu nih masyarakat pemerintahan Timor Leste ada loh gitu loh. Betul. Jadi ada 2 program yang kita jalankan di tingkat nasional. Pertama, sebelum ke itu, kita melakukan ini digital literacy dan juga kampanye internet sehat. Jadi ini kita masuk ke SMA, ke universitas. Targetnya mereka karena pengguna platform digital banyak dari mereka. Jadi literasi digital dan internet sehat adalah tadi. Biar mereka lebih pintar dari smartphone-nya sendiri. Mereka lebih cerdas, kreatif, menginspirasi orang. Konten-konten yang mereka ciptakan harus menginspirasi. Biar anak muda punya rencana hidup yang lebih baik ke depan. Dan yang kedua, kita bikin tuh kompetisi YouTuber nasional. Pemerintah sediakan dananya. Dan kita kompromi, pemerintah keluarkan dana untuk kompetisi YouTuber nasional. Kontennya kita bisa diskusikan. Kepentingan pemerintah adalah konten-konten yang bisa mempromosikan sektor pariwisata. Kalau konteks kemarin melawan COVID, kita mau ada konten yang mempromosikan vaksinasi, vaksin. Dan kita mau gender equality. Kita mau konten kreator tentang mempromosikan gender equality. Nah, itu beberapa contoh misalnya kepentingan. Selain itu terserah konten kreatornya, asal dia pikir ini baik untuk dia, baik untuk keluarganya, society-nya, dan negaranya. Jadi kita kembalikan ke mereka. Maka YouTuber yang bagus kategorinya, kita kasih penghargaan. Tidak hanya dalam bentuk kertas, tapi kita support dengan dana. Biar dia lebih kreatif. Kalau dia tadinya hanya bikin di Dili, karena keterbatasan dana,
dengan dia memenangkan kompetisi, kita bilang gini, silakan mau ke seluruh desa, mau bikin apa tentang desa itu, misalnya mempromosikan desa itu potensinya apa, kita biayai. Nah, ini yang kita lakukan sekarang. Saya punya pertanyaan. Kalau ini karena cuman harus bergantian. Saya punya pertanyaan Pak Menteri. Tadi kan lebih banyak yang disampaikan Pak Menteri kan anak muda sebagai penyampai, penutur lewat pipa-pipa sosial media. Tapi kalau kita bicara soal anak muda sebagai agen perubahan. Itu terjadi tidak di sana? Artinya gini, pertama mungkin ya konsekuensi dari pertanyaan itu. Pertama, apakah ada anak-anak muda yang punya peran agen perubahan? Yang kedua, apakah pemerintah sendiri mendukung perubahan? Biasanya sih kalau pemerintah itu status quo ya. Tapi nggak tahu deh kalau pemerintah yang ini. Gimana Pak? Nah, betul. Ini tidak bisa dihindari bahwa satu generasi punya suatu kebiasaan yang tidak sama dengan generasi berikutnya. Apalagi alat yang digunakan beda. Dulu caranya beda. Dulu kita demo nih, kita demonstrasi turun, DPR nih, untuk perubahan, Soeharto turun, masa muda kan, itu alatnya itu nih. Sekarang untuk perubahan tidak harus, karena dia duduk, dia bikin konten yang inspiratif, bisa merubah mindset orang, itu perubahan. Jadi sekarang di sana lebih seperti itu. Kalau mereka protes pemerintah lewat konten-konten itu, YouTube, Instagram, Facebook nomor 1 ya. Untuk para pengguna di Timor Leste, Facebook nomor 1. Itu pemerintah dikepung itu. Makin banyak karena di mana-mana. Oke, ini pemerintah juga dimarahin. Dimarahin tapi lewat media sosial. Jadi nggak turun ke jalan. Tapi terserah, kita beri kebebasan. Makanya di sana kadang-kadang ada pemuda yang bikin konten yang lebih kasar, misalnya sampai memaki. Itu nggak panas kupingnya pemerintah. Tapi kita atau kalau di sini ada UU ITE, Undang-Undang ITE. Nah itu bedanya. Kalau di sana ada. Di sana kita terima, kita bilang teman yang baik adalah teman yang selalu mengingatkan. Itu konsep Perdana Menteri kita. Dia bilang ke semua anggota kabinet, jangan sampai ada yang marah kalau dikritik. Wah, apalagi keren. dikritik oleh anak muda. Karena dulu kita anak muda, kita ngeritik dan kita perubahan dan duduk sekarang. Sekarang kita harus beri kesempatan generasi berikut untuk kritik kita. Karena masa depan mereka ditentukan oleh mereka. Jadi ini karena Perdana Menterinya walaupun dia mantan gerilyawan, jenderal, tapi dia punya pikiran yang up to date. Dia milenial nih. Jadi jangan sampai ada yang marah. Kalau kamu nggak suka, kamu tutup aja handphonemu. Nggak baca kalau kamu nggak suka. Tapi kalau kamu tetap buka, orang kritik, kamu harus terima. Ya makanya di sana nggak ada yang dituntut atau bawa ke pengadilan. Biarin aja. Terus sambil pendidikan civic education jalan. Silakan protes, tapi ada solusinya apa? Kasih solusi, konten-konten yang bagus untuk kalau bidang, misalnya protes tentang infrastruktur pariwisata. Oke, boleh. Tapi ada nggak konten kreator lain yang kasih nih? Kalau bisa pemerintah ikut ini. Makanya kita bikin tuh, silakan bikin. Nah ini sejauh ini kita sangat demokratis untuk itu. Oke, perubahan. Peran anak muda. Ini saya bisa mengatakan yang duduk di pemerintahan sekarang itu 80% anak muda. Jadi Perdana Menterinya aja yang senior, yang lainnya anak muda. Muda-muda ya. Karena itu tadi anak muda tahu banyak
udah kemana-mana. Dan untuk membangun negara di era milenial, mereka yang paling tahu apa yang mau dibangun nih. Kalian mau apa 5 tahun ke depan? Kalian yang akan hidup untuk 10 tahun ke depan. Jadi kalian harus dilibatkan dalam pembangunan. Makanya konteks sana itu 80% itu anak muda menterinya. Termasuk Pak Menteri. Masih muda. Agak muda. Gak rela dibilang udah senior. Jadi perubahannya ada dan oke, orang bilang gini ya, tapi jangan terus merebut semuanya. Sisakan beberapa senior di sana untuk jadikan referensi. Yeah, role model. Role modelnya. Karena ada yang bilang gini, misalnya orang bicara revolusi, semua harus diganti, semua harus ini. Kita bilang, oke, perubahan yang ini aja, perlahan, tapi berkualitas. Karena ada pionir juga, maksudnya nggak semua orang jelek, nggak semua yang lama jelek, karena ada yang jadi pionir untuk apa namanya. Jadi perubahan di sini, pertanyaan adalah tidak hanya perubahan secara fisik, infrastruktur, tapi perubahan mindset. Mental. Nah ini terjadi, kira-kira itu mungkin ya jawabannya. Tapi maksud saya anak muda itu dengan aktivisme digitalnya itu tentu kan pasti punya dampak juga ya. Perannya anak muda di dunia digital itu ya. Setidaknya dari sisi culture pasti ada yang berubah dari apalagi kan Timor Leste masih muda ya, bisa dibilang masih muda. Culture-nya mungkin masih kuat yang lama gitu ya. Nah, ini seberapa dia berubah dengan aktivisme anak muda itu dan seberapa apa ya namanya ya, berdampak ke masyarakat secara umum, ke pemerintahan. Oke. Pertama, di level individu perubahan sangat signifikan, terutama anak muda yang tinggal di kota dan punya smartphone. Dari fashionnya, dari gaya hidupnya, sudah nongkrong di kafe, sudah dulu sebelumnya kan semua makan di rumah. Nggak ada itu kafe, budaya ngopi-ngopi, semua ke rumah. Mau jam 1 pun ke rumah dulu baru makan. Dengan ini mereka mulai mengenal kuliner, mulai ada kafe-kafe, nongkrong. Nah itu satu perubahan di tingkat anak muda di sana. Ini di Dilinya misalnya. Kalau di desanya yang belum banyak penggunaan smartphone, mereka masih standar hidupnya, ke sekolah, langsung pulang ke rumah, makan, ke sawah misalnya, terus malam jam begini harus tidur. Karena misalnya listrik belum sampai. Kalau di kota enggak, mereka bisa nongkrong sampai tengah malam, kehidupan malam sudah mulai ada, dan mereka mengikuti perkembangan dunia lewat platform itu. Jadi transformasi digital di sana itu termasuk cepat karena penduduknya sedikit. Nah, mereka jadi promotor juga perubahan gaya hidup, perubahan pelayanan publik, termasuk pemerintah. Contoh, bidang informasi. Kita dulu agak konservatif nih. Oke, TVRI-nya sana. Kalau di sana RTTL, di sini TVRI. Kita ke sana, kita kasih berita, pokoknya standar lah. Kita panggil koran, nulis, cetak, besok. Ternyata tidak cocok lagi. Karena kita biayai nih media-media TV di sana. Jam 7, anak-anak muda belum ke rumah. Karena kita targetnya 7, berita nasional. Kita berharap, pemerintah berharap semua ikut berita nasional. Ternyata jam 7 malam yang ada ibu, bapak yang udah tua-tua. Anak mudanya belum ke rumah jam 7 itu. Mereka masih. Nah ini berarti kita harus merubah kebijakan kita untuk menyebarkan informasi. Maka kita gini, sekarang TV online. Kita bikin media press dengan media online.
Dan semuanya kita pakai platform online. Dan TV kita bilang live streaming, radio streaming. Karena jam 7 orang nggak pulang, mereka masih nongkrong di pantai. Itu perubahan pelayanan publiknya. Misalnya ini di informasinya. Dan ini di sektor lain juga seperti itu. Jadi banyak dampak ke mana-mana ya? Kemana-mana, termasuk ke pelayanan publiknya. Ke pelayanan publik, jadi lebih responsif. Lebih responsif. Satu lagi, misalnya nih, ada jalan rusak, tiba-tiba ini ada di sana. Terus mereka video, terus mereka viralkan. Terus Menteri PU-nya 24 jam bangun, maksudnya dia udah tengah malam bangun karena dikirimin terus itu video itu kan viral. Nih. Akhirnya menterinya ditelepon. Ini ada jalan rusak di daerah ini. Ini habis hujan, banjir di sini. Jadi dengan itu kita responsif. Menterinya bangun malam, datang harus karena ini jalan putus. Kalau nggak ngomong terus itu di media itu. Nih itu perubahan yang positif ya, positif dari sisi untuk pemerintah. Karena kadang-kadang gini, kalau zaman dulu sebelumnya kan gini, nunggu dulu anak buahnya laporan, silakan ke sana. Dan laporannya bagus-bagus. Ada jalan rusak, oke, nih gimana ini? Dah dilihat dulu. Udah kalau gitu ajukan anggaran nih. Nah kalau ini enggak, misalnya dulu ya, seminggu kemudian baru sampai ke telinga Pak Menteri. Kalau sekarang langsung dengan YouTube, menterinya juga punya punya YouTube, Facebook, Instagram, dia baca sendiri. Jadi dia perintah itu anak buahnya sekarang juga turun ke lapangan. Jadi ini terbalik ininya dari dinamika pelayanannya terbalik. Dulu kita nunggu laporan dari bawahan. Sekarang menteri dapat laporan dari masyarakat, perintah itu bawahan. Itu kira-kira malah ya. Tapi tidak mengganggu birokrasi malah enggak. Kita di sana konsepnya gini. Birokrasi itu kan untuk mempermudah pelayanan publik. Tujuan kita itu kita mau melayani masyarakat itu. Kenapa birokrasi bikin saya jauh dari target saya? Makanya di sana kita mau birokrasi yang seefisien mungkin. Dan Perdana Menteri kami mulai pikir nih, kalau bisa menteri tidak boleh ada lagi direktur-direktur. Langsung aja ke kepala sekolahnya. Biar potong itu, birokrasi. Ke direktur jenderal dulu, ke direktur dulu, terus ke kepala sekolah. Lalu, kapan menyelesaikan masalah? Nah, ini lagi ada konsep. Tidak perlu itu ada direktur, adalah staf ahli. Langsung aja connect ke kepala sekolahnya, apa masalah dia. Oh, ini masalah kurikulum. Tim ahlinya bikin keputusan. Belum diimplementasi, tapi ada pikiran. Karena kita mau shortcut. Tujuannya bukan menyelesaikan birokrasi. Kita mau orang yang saya mau atasi masalahnya siapa. Kalau enggak, nih, dizi dulu. Dizi saya baca dulu nih, seminggu, 2 minggu. Disposisi ke direktur, membaca dulu. Sebulan. Ke tim teknis. Lama. Jadi, makanya era digital, saya pikir birokrasi harus didigitalisasi. Ini konsep kita ya. Cuma memang harus adaptasi sana sini. Karena yang lama, yang tadi Bu dosen bilang, yang orang yang sudah terbiasa, sudah mapan, dia nggak mau privilege-nya diganggu. Status quo. Itu terjadi karena ini kita harus terbuka juga bahwa pegawai negeri sama di mana-mana. Mereka mau dihargai, dihormati. Jadi birokrasi itu dibikin susah mungkin. Bikin ribet. Biar orang itu memohon-mohon. Nah, karena dia mau privilege. Nah, begitu kita pikir nih, enggak, digitalisasi semua sistem ini, gue masih berfungsi apa enggak ya? Nah, disitulah terganggu. Tapi kan mereka nggak bisa protes ke atasan. Iya. Mereka akan ketarik juga untuk perubahan. Dan mau tidak mau ikut berubah ya. Kira-kira seperti itulah. Kalau ini dari saya terakhir, nanti serah Ruth sama Bimo kalau mau dieksploit itu mungkin waktu kita nggak banyak ya.
boleh nggak ada kalau misalnya ada contoh yang anak muda beraktivitas digital dan memang ada membawa perubahan. Yang konkret supaya kita dapat gambaran. Oh begini misalnya. Oke, jadi ada beberapa level nih. Ada misalnya YouTuber. Nah, ini bicara tentang ekonomi kreatif juga. Dia sudah jadikan itu sebagai lapangan kerja dia. Dia semakin banyak mempromosikan ini, subscribernya makin banyak. Dia dapat income. Jadi menciptakan lapangan kerja sendiri. Terus dia jadi fotografer yang bagus. Jadi misalnya turis datang, dia menawarkan jasanya nih. Oke, saya bisa tidak hanya tour guide, tapi saya mendokumentasikan perjalanan. Nih, dia dapat income. Jadi dalam konteks ini dia mulai menciptakan lapangan kerja sendiri dengan kreativitas, jadi konten kreator, dan pemerintah tadi dengan mensupport hasil mereka, maka pendapatannya tidak hanya terkenal, tapi ada ekonomi pendapatan ekonomi di situ. Nah, ini jumlahnya terus bertambah. Terus yang manfaat positif yang lain, ini mungkin agak abstrak, tapi untuk gap informasi pusat dan daerah itu sudah semakin pendek. Karena dulu kita agak susah, kita harus bawa tim, kita harus bawa bikinlah grup discussion, bawa workshop, bawa seminar, dan high cost. Kita harus untuk memberikan informasi tentang kebijakan pemerintah, prioritas pemerintah, anggaran negara untuk sektor ini, tahun ini, harus menjelaskan secara manual. Tapi dengan kontribusi anak muda, platform makin banyak, kita pakai jasa mereka, influencer. Oke, ini ada program ini nih, kita ngundang, ngopi. Dari situ dia share, jadi alur informasinya cepat sekali, 24 jam. Misalnya hari ini meeting Dewan Menteri, 1 jam kemudian kebijakannya udah diketahui oleh semua orang. Nah, ini kontribusi anak muda menggunakan platform. Jadi di tingkat individu ada pendapatan sedikit di situ, tapi untuk membantu negaranya, pelayanan publiknya tinggi. Terus yang tadi saya bilang, dengan dia punya smartphone, punya platform digital, ada ibu yang mau melahirkan di desa, nggak ada transportasi misalnya, dia membantu, dia kirim nih video ini, ibunya lagi sakit nih, dia kirim, udah responsif nih, ambulans harus segera datang. Nah, ini sangat membantu sektor kesehatan di sana. Jadi dengan itu membuat perubahan mindset di pemerintah. Kalau begitu, jangan, karena infrastrukturnya belum ini, jangan mereka yang datang ke rumah sakit pusat, dokter-dokter ini yang kita harus suruh tinggal di desa-desa. Nah, jadi semua desa di sana ada dokternya, ada bidan, ada perawat. Jadi waktu itu dengan tujuan itu kita kirim hampir 1.000 mahasiswa untuk kedokteran ke Kuba. Nah, mereka semua udah balik. Kita sebelumnya kan 442 desa, sekarang baru nambah beberapa desa. Jadi kita udah membayangkan 1.000 orang dokter yang kita kirim, kita akan distribusikan ke ini. Konsepnya yang tadi itu, karena mereka ke puskesmas kan jauh, jalan raya belum ini, jadi kita dokter-dokternya yang, nah, itu perubahan hasil dari komplain, masukan dengan memunculkan banyak
persoalan, membantu pemerintah untuk sangat responsif. Mungkin itu ya, saya kurang tahu yang lebih konkret yang mana. Bagus. Saya sih pengen nanya ini Pak, terkait kan pipa-pipa yang tadi disebutkan itu kan boleh mengalir apapun Pak. Tapi kan pasti kan kita kan tahu bakal ada hoax gitu. Iya. Apakah pemerintah bekerja sama dengan anak muda Pak untuk mengatasi hoax itu Pak? Ini gitu. Betul. Jadi sementara ini kita mulai 2 tahun lalu. Kita ada National Campaign Against Hoaxes. Kita melibatkan media. Kita punya visi yang sama dengan para wartawan bahwa hoax musuh kita bersama, bukan hanya musuh pemerintah loh, musuh wartawan. Kalian bekerja keras, wawancara sini sana, orang nggak membaca, orang membaca lagi hoax, sebarkan hoax. Kita bilang bahaya buat kalian. Jadi kita harus National Campaign Against Hoaxes semua nih. Jadi kita melibatkan para wartawan, para YouTube, semua, para YouTuber. Untuk itu, karena hoax sekarang menjadi masalah utama juga di sana ya, terutama saat COVID. Kita kampanye vaksinasi, ada hoax, jangan nanti kalian nggak punya anak, jangan nanti kalian nanti 2-3 tahun mati atau sakit. Nah kita bertarung tuh dengan hoax. Jadi National Campaign Against Hoax itu jalan terus, dan itu bagian dari civic education. Ada pikiran untuk undang-undang, kita mulai pikir harus sekarang atau nanti, tapi positif negatifnya, belajar dari Indonesia, belajar dari negara tentang, misalnya di sini ITE, ada perdebatan nggak ini tentang undang-undang ITE? Kalau perdebatannya sangat ini, jangan dulu, kita apa positifnya? Jadi belum ada undang-undang yang kita masih tahap civic education, mencerdaskan orang, dicerdaskan dan memperbanyak konten kreator untuk bertarung dengan hoax. Itu yang strategi yang kita lakukan. Tapi itu tadi kita kerjasama dengan operator juga. Jadi di sana ada Telkomsel, operator Telkomsel di sana juga. Ada Viatel, Telemor dari Vietnam juga beroperasi di sana. Kita kerjasama dengan mereka. Begini, mempromosikan hal-hal positif. Tapi kita belum sampai bilang blok ini, blok sana, ini nggak boleh. Karena kita nggak mau ke situ. Jadi kita coba memanage risk manajemennya yang kita resiko manajemennya yang kita ini. Ada lagi? Mungkin tadi Bapak sempat singgung tentang operator Telkomsel ternyata di Timor Leste. Iya, jadi salah satu investor itu. Terbesar juga. Investor ya. Berarti kalau di Timor Leste, apa operator yang paling diminati masyarakat Timor Leste itu, Pak? Oke. Di sana ada, sejauh ini ada 4 operator. Satu punya Timor Leste sendiri, namanya Timor Telkom. Nah, itu karena lebih lama, jadi masih lebih tinggi lah yang menggunakan jasa. Tapi begitu Telkomsel masuk, ada perubahan karena dia menawarkan internet cepat, promosinya. Jadi udah mulai ada perubahan. Telkomsel. Terus ada lagi nih Telemor, kerjasama dengan Viatel punya Vietnam. Mereka bilang kalau dengan Telemor, Viatel, semua area remote bisa akses. Nah, mereka tinggal di area remote lebih banyak itu. Jadi banyak pilihan. Tapi itu salah satu investasi dari Indonesia yang cukup dikenal, itu Telkomsel. Dan banyak lagi investasi di Indonesia di sana, mulai skala kecil sampai besar. Misalnya ada BUMN dari Indonesia, PIP, itu kepanjangannya saya lupa, tapi mereka megang proyek besar-besar di sana, termasuk bikin bandar udara baru di sana, itu Wika, dan satu lagi Wijayakari atau mana? Wika. Nah, itu megang proyek bandar udara.
Jadi ini nih pipanya dengan terbuka, investor makin banyak yang datang. Nah, Timor Leste oke. Begitu. Saya sudah dipanggil-panggil oleh Ibu Bos di sebelah sana dan teman-teman sepertinya. Jadi ini memang Pak Menteri mampir ke kita, tapi juga sebetulnya di tempat lain beliau juga dengan Menteri Fidelis, Menteri satunya, sedang juga melaunching program studi baru di FISIP, UPN Veteran Jakarta, termasuk program studi S2 Ilmu Politik. Jadi ada 4 program S2 Ilmu Politik, Ilmu HI, Hubungan Internasional, Ilmu Komunikasi, dan satu lagi S1 Sains Informasi. Jadi ini sekalian promosi ke teman-teman sekalian. Beliau juga dalam rangka meluncurkan itu. Tapi senang sekali sih bisa datang ke sini. Nanti saya mempromosikan juga ke Timor Leste Ada mahasiswa dari sana yang mau kuliah di sini. Iya, kalau bisa malah kita podcastnya dari sana ya. Ngarep. Tinggal tunggu undangan dari Pak Menteri. Tentu. Terima kasih banyak sama-sama Pak Menteri untuk kehadirannya, untuk ngobrol-ngobrolnya. Ini nanti juga akan kita share juga ke Pak Menteri dan jadi pembelajaran untuk mahasiswa. Betul. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Saya tutup sekalian ya. Selamat siang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di podcast yang ngolah politik berikutnya. Bye. Terima kasih.